Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum kimia tentang tekanan penurunan uap. Sebelum ke praktikum, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penurunan tekanan uap. Penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap dalam suatu pelarut menyebabkan penurunan tekanan uap. Larutan yang terbentuk harus dipanaskan hingga suhu yang lebih tinggi sehingga tekanan uapnya sama dengan atmosfer. Nah, langsung saja di sini saya akan melakukan percobaan praktikum tentang penurunan tekanan uap. Alat dan bahan yang digunakan adalah cuka biang, 3 buah gelas yang masing-masing gelas sudah dikasih nama, garam secukupnya, dan air mineral. Siapkan 3 buah gelas yang masing-masing gelas sudah dikasih label. Gelas yang pertama, kita tuangkan air murni saja secukupnya. Gelas yang kedua, air ditambah dengan garam. Dan gelas yang ketiga, air, dan kita kasih cuka secukupnya. Setelah ini, tutup semua gelas, lalu diamkan selama 2 hari. Nah, di sini setelah 3 hari, kita akan coba lihat apakah bereaksi atau tidak dari percobaan praktikum kita kali ini. Yang pertama ada air murni. Ini karena labelnya copot, jadi ini adalah air murni yang tidak tertukar. Nah, pada air murni ini atau air biasa ini tidak terjadi reaksi atau tidak terjadi apa-apa. Begitupun pada air yang ada di dalamnya, ini biasa saja, seperti pada awal kita membuat praktikum, tidak bereaksi sama sekali. Selanjutnya ada air dan juga garam. Ini hanya bereaksi, tapi tidak terlalu bereaksi. Ini hanya ada seperti ini, tapi ini sudah bereaksi. Dan juga yang ada di dalamnya ada gelembung-gelembung di pinggir gelas dan juga di dalam airnya. Berarti ini sudah bereaksi. Kita tutup lagi. Terakhir ada air ditambah air cuka. Ini tidak ada gelembung-gelembung. Kita lihat di dalam gelasnya. Di dalam gelasnya ada gelembung-gelembungnya di pinggir-pinggirnya, dan di dalamnya itu tidak ada gelembung-gelembung, hanya saja di pinggir-pinggir gelasnya. Ini bereaksi. Nah, di sini selanjutnya saya akan melakukan praktikum tentang tekanan osmotik. Sebelum praktikum, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara pelarut dan pelarut murninya, yang dipisahkan oleh suatu membran semiperbal yang dapat ditembuskan hanya oleh pelarut tersebut. Nah, langsung saja di sini saya akan melakukan percobaan tentang tekanan osmotik. Alat dan bahan yang digunakan adalah 3 buah gelas yang sudah dikasih label, 3 buah timun, garam atau NaCl, dan yang terakhir adalah air. Langkah kerja, masukkan ke setiap gelas air secukupnya. Pada gelas yang berlabel air tambah garam, kita kasih garam. Gelas yang pertama yaitu
2 sendok. Gelas yang selanjutnya yaitu 5 sendok makan garam. Lalu aduk-aduk supaya larutannya tercampur. Langkah selanjutnya, masukkan ke setiap gelas 1 timun. Lalu diamkan selama 3 hari. Nah, di sini ini adalah praktikum tentang tekanan osmotik setelah 3 hari. Saya tidak membuat video pada hari pertama dan hari keduanya, tapi langsung pada hari ketiga. Kita lihat pada air murni, timun yang kita masukkan kepada air murni ini tidak bereaksi dan tidak terjadi apa-apa, tetapi dia itu berlendir, hanya berlendir saja. Sedangkan pada timun yang dimasukkan ke dalam air yang dimasukkan dengan garam atau NaCl 2 sendok makan ini, dia itu mengalami lembek dan teksturnya itu mengerut. Dan pada timun yang dimasukkan ke dalam air yang dicampur dengan garam 5 sendok makan ini, yaitu mengerut dan juga sangat-sangat lembek. Kesimpulan dari praktikum tentang tekanan osmotik adalah terjadi peristiwa keluarnya air timun dari konsentrasi rendah ke larutan garam ke konsentrasi tinggi, sehingga menyebabkan timun tersebut menjadi mengerut dan juga lembek. Peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa tentang tekanan osmotik. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan praktikum tentang penurunan titik beku. Sebelum praktikum, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku terlarut akibat penurunan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, langsung saja di sini saya akan melakukan percobaan praktikum tentang penurunan titik beku pada es batu. Alat dan bahan yang digunakan adalah 4 buah gelas yang masing-masing sudah dikasih label, 1 sendok makan, tepung, gula pasir atau gula halus, garam, dan juga es batu yang sama ukurannya. Langkah kerja, masukkan ke setiap gelas es batu yang sama ukurannya sebanyak 2 biji atau bisa lebih. Langkah selanjutnya, pada gelas pertama dibiarkan hanya batu es saja. Gelas kedua kita masukkan gula, gelas ketiga kita masukkan garam, dan gelas terakhir kita masukkan tepung. Semuanya sama ukuran, yaitu 2 sendok makan. Lalu diamkan selama beberapa menit
dan kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Nah, setelah didiamkan beberapa menit, yang paling cepat mencair itu es batu yang dicampur oleh garam. Ini es batu saja, yang ini dicampur dengan gula, ini garam, dan ini oleh tepung.